Napoleon Bonaparte bukan lahir sebagai bangsawan Prancis yang tinggi hati, melainkan sebagai seorang anak laki-laki dari pulau kecil Korsika, yang bahkan baru saja direbut oleh Prancis setahun sebelum kelahirannya. Berikut adalah kisah awal sang elang kecil, dari tangisan pertamanya hingga ia menyandang pangkat perwira. Napoleon lahir pada 15 Agustus 1269 di Ajaccio, Korsika. Namanya saat itu masih terdengar sangat Italia, Napoleone di Buonaparte. Ia adalah putra kedua dari Carlo Buonaparte, seorang pengacara, dan Letizia Ramolino. Keluarganya termasuk bangsawan rendah, tapi jangan bayangkan kemewahan. Rumah mereka penuh dengan gairah perlawanan karena Korsika sedang bergejolak melawan kekuasaan Prancis. Sejak kecil, Napoleon tumbuh dengan cerita kepahlawanan dan kebencian terhadap penjajah Prancis. Mengingat ia kelak akan menjadi wajah dari Prancis itu sendiri. Pada usia 9 tahun berkat koneksi ayahnya, Napoleon mendapat beasiswa ke sekolah militer di Brienne-le-Château, Prancis daratan. Di sini hidupnya tidak mudah. Ia berbicara dengan aksen Korsika yang kental dan hampir tidak bisa berbahasa Prancis. Membuatnya sering diejek oleh teman-temannya. Alih-alih bermain, Napoleon muda lebih suka mengurung diri di perpustakaan. Membaca buku sejarah tentang Alexander Agung dan Julius. Meski payah dalam bahasa dan sastra, Napoleon sangat cemerlang dalam matematika. Sebuah keterampilan krusial untuk seorang calon ahli artileri. Ketajamannya di Brienne membawanya ke ekol militer yang bergengsi di Paris. Ini adalah Harvard-nya sekolah militer saat itu. Namun, malapetaka menimpa ketika ayahnya meninggal dunia, meninggalkan keluarganya dalam kesulitan keuangan. Napoleon menunjukkan ketangguhan mentalnya dengan menyelesaikan program yang biasanya memakan waktu 2 atau 3 tahun, hanya dalam waktu 1 tahun. Napoleon muda lulus pada September 1785 dan menjadi orang Korsika pertama yang lulus dari akademi elit tersebut. Pada usia yang sangat muda, 16 tahun, Napoleon resmi dilantik sebagai Letnan II, Sous-Lieutenant, di Resimen Artileri La Fère. Dengan seragam biru yang sedikit kebesaran dan pedang di pinggangnya, ia siap menghadapi dunia. Meski saat itu ia hanyalah seorang perwira miskin yang sering mengirimkan gajinya pulang untuk membantu ibunya, api ambisi di matanya sudah terlihat jelas. Ia bukan lagi sekadar bocah pulau. Ia adalah instrumen perang yang sedang menunggu panggungnya. Meskipun ditempatkan di daratan Prancis, Napoleon mampu menghabiskan sebagian besar dari 8 tahun berikutnya di Korsika. Berkat kemampuan menulis suratnya yang luar biasa dan pelanggaran aturan, serta dampak revolusi Prancis yang menyebabkan perang revolusi Prancis dan keberuntungan semata. Di sana ia memainkan peran aktif dalam urusan politik dan militer. Awalnya mendukung pemberontak Korsika Pasquale Paoli, mantan pelindung Carlo Bonaparte. Kenaikan pangkat militer juga menyusul. Tetapi Napoleon menjadi menentang Paoli, dan ketika perang saudara meletus pada tahun 1793, keluarga Bonaparte melarikan diri ke Prancis, di mana mereka mengadopsi versi Prancis dari nama mereka, Bonaparte. Revolusi Prancis telah menghancurkan kelas perwira republik, dan individu-individu yang diistimewakan dapat mencapai promosi cepat. Tetapi nasib Napoleon naik turun seiring dengan datang dan perginya sekelompok pelindung. Pada Desember 1793, Napoleon adalah pahlawan Toulon, seorang jenderal dan kesayangan Augustin Robespierre. Tak lama kemudian roda revolusi berputar dan Napoleon ditangkap karena pengkhianatan. Fleksibilitas politik yang luar biasa menyelamatkannya dan dukungan dari Vicomte Paul de Barras, yang segera menjadi salah satu dari 3 direktur Prancis, pun menyusul. Napoleon kembali menjadi pahlawan pada tahun 1795, membela pemerintah dari pasukan kontra-revolusioner yang marah. Barras memberi penghargaan kepada Napoleon dengan mempromosikannya ke jabatan militer tinggi, posisi yang memberinya akses ke pusat politik Prancis. Napoleon dengan cepat tumbuh menjadi salah satu otoritas militer yang paling dihormati di negara itu. Sebagian besar karena ia tidak pernah menyimpan pendapatnya untuk dirinya sendiri. Lalu Napoleon menikahi Josephine de Beauharnais pada tahun 1766. Pada tahun 1796, Prancis menyerang Austria. Napoleon diberi komando Angkatan Darat Italia, dan di sana ia menyatukan pasukan muda yang kelaparan dan tidak puas menjadi kekuatan yang meraih kemenangan demi kemenangan melawan Austria, yang secara teoritis lebih kuat. Napoleon kembali ke Prancis pada tahun 1797, sebagai bintang paling bersinar di negara itu. Setelah sepenuhnya terbebas dari kebutuhan akan seorang pelindung. Sebagai seorang yang selalu pandai mempromosikan diri, ia mempertahankan citra sebagai seorang politikus independen. Sebagian berkat surat kabar yang kini ia kelola. Pada Mei 1798, Napoleon berangkat untuk melakukan kampanye di Mesir dan Suriah. Didorong oleh keinginannya untuk meraih kemenangan baru, kebutuhan Prancis untuk mengancam kekaisaran Inggris di India,
dan kekhawatiran direktorat bahwa jenderal terkenal mereka mungkin merebut kekuasaan. Kampanye Mesir merupakan kegagalan militer, meskipun memiliki dampak budaya yang besar. Dan perubahan pemerintahan di Prancis menyebabkan Bonaparte meninggalkan pasukannya dan kembali pada Agustus 1799. Tak lama setelah itu, ia ikut serta dalam kudeta Brumaire pada November, dan akhirnya menjadi anggota konsulat triumvirat penguasa baru Prancis. Pengalihan kekuasaan mungkin tidak berjalan mulus, banyak dipengaruhi oleh keberuntungan dan sikap apatis, tetapi keahlian politik Napoleon yang hebat terlihat jelas. Pada Februari 1800, ia telah diangkat sebagai konsul pertama. Sebuah kediktatoran praktis dengan konstitusi yang mengikatnya dengan kuat. Namun, Prancis masih berperang dengan negara-negara lain di Eropa, dan Napoleon bertekad untuk mengalahkan mereka. Ia berhasil melakukannya dalam waktu 1 tahun. Pertempuran Marengo yang terjadi pada Juni 1800 dimenangkan oleh Jenderal Francis de Sade. Setelah menyimpulkan perjanjian yang membuat Eropa damai, Bonaparte mulai bekerja di Prancis, mereformasi ekonomi, sistem hukum dengan kode Napoleon yang terkenal dan abadi, gereja, militer, pendidikan, dan pemerintahan. Ia mempelajari dan mengomentari detail-detail kecil saat bepergian dengan tentara, dan reformasi berlanjut selama sebagian besar masa pemerintahannya. Bonaparte menunjukkan keahlian sebagai legislator dan negarawan. Popularitas Napoleon tetap tinggi, dibantu oleh kemampuannya dalam propaganda tetapi juga dukungan nasional yang tulus. Dan ia terpilih sebagai konsul seumur hidup oleh rakyat Prancis pada tahun 1802 dan Kaisar Prancis pada tahun 1804. Sebuah gelar yang ia perjuangkan untuk dipertahankan dan dimuliakan. Inisiatif seperti konkordat dengan gereja dan kode hukum membantu mengamankan statusnya. Eropa tidak lama berada dalam keadaan damai. Ketenaran, ambisi, dan karakter Napoleon didasarkan pada penaklukan. Sehingga hampir tak terhindarkan bahwa Grande Armée yang telah direorganisasi akan terlibat dalam perang-perang selanjutnya. Namun, negara-negara Eropa lainnya juga menginginkan konflik. Karena mereka tidak hanya tidak mempercayai dan takut kepada Napoleon, tetapi mereka juga mempertahankan permusuhan mereka terhadap Prancis revolusioner. Selama 8 tahun berikutnya, Napoleon mendominasi Eropa, berperang dan mengalahkan berbagai aliansi yang melibatkan gabungan Austria, Inggris, Rusia, dan Prusia. Terkadang kemenangannya sangat telak, seperti Austerlitz pada tahun 1805, yang sering disebut sebagai kemenangan militer terbesar sepanjang sejarah. Ia sangat beruntung, bertempur hampir sampai imbang atau keduanya. Napoleon membentuk negara-negara baru di Eropa, termasuk Konfederasi Jerman, yang dibangun dari reruntuhan Kekaisaran Romawi Suci dan Kadipaten Warsawa, sambil juga menempatkan keluarga dan orang-orang kesayangannya di posisi kekuasaan yang besar. Reformasi terus berlanjut dan Napoleon memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap budaya dan teknologi, menjadi pelindung seni dan sains sekaligus merangsang respons kreatif di seluruh Eropa. Kekaisaran Napoleon mungkin telah menunjukkan tanda-tanda kemunduran pada tahun 1811, termasuk penurunan keberuntungan diplomatik dan kegagalan yang terus berlanjut di Spanyol. Tetapi hal-hal tersebut tertutupi oleh apa yang terjadi selanjutnya. Pada tahun 1812, Napoleon berperang dengan Rusia, mengumpulkan pasukan lebih dari 400.000 tentara. Disertai dengan jumlah pengikut dan pendukung yang sama, pasukan sebesar itu hampir mustahil untuk diberi makan atau dikendalikan secara memadai, dan Rusia berulang kali mundur. Hal ini menghancurkan sumber daya lokal dan memisahkan pasukan Napoleon dari persediaannya. Napoleon terus-menerus ragu-ragu. Akhirnya mencapai Moskow pada 8 September 1812 setelah pertempuran Borodino, sebuah konflik mengerikan di mana lebih dari 80.000 tentara tewas. Namun, Rusia menolak untuk menyerah, malah membakar Moskow dan memaksa Napoleon untuk mundur jauh kembali ke wilayah yang bersahabat. Grande Armée diserang oleh kelaparan, cuaca ekstrim, dan partisan Rusia yang menakutkan di sepanjang perjalanan. Dan pada akhir tahun 1812, hanya 10.000 tentara yang mampu bertempur. Banyak dari sisanya tewas dalam kondisi mengerikan, dengan para pengikut camp mengalami nasib yang lebih buruk. Upaya kudeta telah dilakukan saat Napoleon tidak berada di Prancis, dan musuh-musuhnya di Eropa kembali bersemangat membentuk aliansi besar yang bertujuan untuk menyingkirkannya. Sejumlah besar tentara musuh maju melintasi Eropa menuju Prancis, menggulingkan negara-negara yang telah diciptakan Bonaparte. Pasukan gabungan antara Rusia, Prusia, Austria, dan lainnya hanya menggunakan rencana sederhana, mundur dari kaisar sendiri, dan maju lagi ketika ia bergerak untuk menghadapi ancaman berikutnya. Sepanjang tahun 1813 dan hingga tahun 1814, tekanan terhadap Napoleon semakin meningkat. Musuh-musuhnya tidak hanya melemahkan pasukannya dan mendekati Paris,
Tetapi Inggris telah keluar dari Spanyol dan memasuki Prancis. Para Marsekal Grande Armée berkinerja buruk, dan Bonaparte telah kehilangan dukungan publik Prancis. Meskipun demikian, pada paruh pertama tahun 1814, Napoleon menunjukkan kejeniusan militer masa mudanya. Tetapi itu adalah perang yang tidak dapat ia menangkan sendirian. Pada tanggal 30 Maret 1814, Paris menyerah kepada pasukan sekutu tanpa perlawanan. Dan Paris menghadapi pengkhianatan besar serta peluang militer yang mustahil. Hal ini mengakibatkan Napoleon turun tahta sebagai Kaisar Prancis. Dan Napoleon diasingkan ke Pulau Elba. Namun hal ajaib terjadi di mana Napoleon kembali berkuasa secara sensasional untuk kedua kali pada tahun 1815. Napoleon melakukan perjalanan ke Prancis secara diam-diam. Napoleon juga menarik dukungan besar dan merebut kembali takhta kekaisarannya, serta mengatur ulang tentara dan pemerintahan. Setelah serangkaian pertempuran awal, Napoleon dikalahkan dengan selisih tipis dalam salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah, Waterloo. Petualangan terakhir ini terjadi dalam waktu kurang dari 100 hari. Diakhiri dengan pengabdian kedua Napoleon pada tanggal 25 Juni 1815, di mana pasukan Inggris memaksanya untuk mengasingkan diri lebih jauh, bertempat tinggal di St. Helena, sebuah pulau berbatu kecil yang jauh dari Eropa di Samudra Atlantik Selatan. Sejak saat itu, kesehatan dan karakter Napoleon berfluktuasi. Ia meninggal dalam waktu 6 tahun, pada tanggal 5 Mei 1821, pada usia 51 tahun. Napoleon membantu melanggengkan keadaan peperangan di seluruh Eropa, yang berlangsung selama 20 tahun. Hanya sedikit individu yang pernah memiliki pengaruh sebesar itu terhadap dunia, terhadap ekonomi, politik, teknologi, budaya, dan masyarakat. Napoleon mungkin bukan jenderal yang benar-benar jenius, tetapi dia sangat hebat. Dia mungkin bukan politikus terbaik di zamannya, tetapi dia seringkali luar biasa. Dia mungkin bukan legislator yang sempurna, tetapi kontribusinya sangat penting. Napoleon menggunakan bakatnya, melalui keberuntungan, kemampuan, atau kekuatan kemauan untuk bangkit dari kekacauan, dan kemudian membangun, memimpin, dan menghancurkan sebuah kekaisaran secara spektakuler, sebelum melakukan semuanya lagi di sebuah mikrokosmos kecil setahun kemudian. Entah sebagai pahlawan atau tiran, dampaknya terasa di seluruh Eropa selama 1 abad. Sekarang kita akan membahas pro dan kontra dari Napoleon. Kebanyakan orang mengenal Napoleon dari 2 hal. Tangannya yang masuk ke dalam rompi dan mitos tubuh pendeknya. Tapi di balik karikatur itu, terdapat sosok yang mengubah DNA peradaban Barat. Dia adalah orang asing yang menguasai Prancis, seorang revolusioner yang menjadi raja, dan seorang pencinta perdamaian yang memulai perang tanpa henti. Hari ini kita akan menggali lebih dalam ke dalam kontroversi yang membelah dunia selama 200 tahun. Napoleon Bonaparte itu sebenarnya penyelamat atau pembunuh demokrasi? Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Sebelum Napoleon, posisi tinggi hanya untuk bangsawan. Napoleon mengubahnya. Siapapun yang berbakat bisa jadi jenderal. Dia mengambil alih kekuasaan lewat kudeta militer saat pemerintahan revolusi korup. Napoleon muncul saat Prancis sedang berdarah-darah akibat teror Robespierre. Dia membawa stabilitas, tapi stabilitas itu dibayar mahal. Dia membubarkan parlemen dengan bayonet dan mendirikan sensor ketat terhadap pers. Pertanyaannya, apakah Napoleon mengakhiri kekacauan revolusi untuk menyelamatkan cita-citanya, atau dia hanya memanfaatkan kekacauan itu untuk mahkotanya sendiri? Selanjutnya, apakah perbudakan dimunculkan kembali? Di Saint-Domingue, Haiti, Napoleon mengirim pasukan untuk memulihkan perbudakan yang telah dihapus. Ini adalah salah satu keputusan paling kejam dalam kariernya. Inilah kontradiksi terbesarnya. Di satu sisi, ia menyebarkan Napoleonic Code ke seluruh Eropa, hukum yang menghargai hak individu dan kesetaraan di depan hukum. Tapi di sisi lain, demi ekonomi kolonial, ia mengembalikan ribuan orang kulit hitam ke dalam rantai perbudakan di Karibia. Bagi warga Paris, dia adalah pembebas. Bagi warga Haiti, dia adalah tiran rasis. Selanjutnya, analisis singkat kemenangan di Austerlitz. Menggunakan kabut dan umpan, total kematian akibat perang Napoleon diperkirakan mencapai 3 hingga 6 juta jiwa. Di medan perang, dia adalah Mozartnya taktik militer. Dia bisa melihat pergerakan musuh sebelum mereka melakukannya. Tapi kejeniusan ini datang dengan harga nyawa manusia yang masif. Di Inggris, dia dijuluki The Ogre, monster, yang memakan anak-anak muda Prancis melalui wajib militer tanpa henti. Apakah dia berperang untuk membela Prancis dari monarki Eropa yang membencinya, atau karena egonya yang tidak bisa menerima kata kalah? Selanjutnya, apakah Napoleon melakukan penjarahan budaya? Faktanya, banyak koleksi Louvre adalah hasil jarahan Napoleon dari Italia, Mesir, dan Jerman. Meskipun dia menjarah, dia membawa ratusan ilmuwan ke Mesir yang akhirnya melahirkan ilmu Egiptologi. Coba Anda perhatikan. Jika Anda pergi ke Museum Louvre hari ini, Anda sedang melihat peta jarahan Napoleon. Dia mencuri karya seni besar sebagai simbol kemenangan. Namun di saat yang sama, dia adalah pelindung ilmu pengetahuan. Tanpa ekspedisinya ke Mesir, kita mungkin tidak akan pernah bisa membaca hieroglif melalui batu Rosetta.
Ada banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah sang elang ini. Bagaimana seorang anak imigran dari pulau kecil yang bahkan tidak lancar berbahasa Prancis bisa menjadi orang paling berkuasa di Eropa. Napoleon Bonaparte bukan hanya soal perang. Dia adalah simbol dari ambisi, kerja keras, dan kecerdasan murni. Hari ini, kita tidak bicara soal politiknya, tapi soal kualitas dirinya yang bisa kita teladani untuk sukses di masa sekarang. Prinsip utama Napoleon adalah, kehilangan waktu adalah hal yang tidak bisa digantikan. Di saat jenderal lain masih sarapan dan berdiskusi, Napoleon sudah menggerakkan pasukannya di tengah malam. Dalam dunia bisnis atau karier, seringkali yang menang bukan yang paling besar, tapi yang paling cepat mengambil peluang. Napoleon mengajarkan kita bahwa keraguan adalah musuh utama kesuksesan, tetapi yang menjadi pertanyaan kita, kenapa pasukannya begitu setia? Karena Napoleon tidak memerintah dari balik meja. Di jembatan Arcole, saat pasukannya ragu, dia menyambar bendera dan berlari ke arah tembakan musuh. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan loyalitas, seorang pemimpin harus bersedia menanggung beban yang sama dengan timnya. Jika Anda ingin tim Anda bekerja keras, tunjukkan bahwa Anda bekerja lebih keras dari mereka. Napoleon adalah pecandu data. Sebelum menyerang sebuah negara, dia mempelajari peta, topografi, sejarah, hingga jumlah persediaan gandum di desa-desa setempat. Dia pernah berkata, inspirasi adalah perhitungan yang dilakukan dengan cepat. Kesuksesan bukan keberuntungan. Itu adalah hasil dari persiapan yang sangat mendalam, sehingga terlihat seperti sebuah keajaiban. Salah satu inovasi terbesar Napoleon adalah sistem meritokrasi. Dia menghapus hak istimewa keturunan. Di bawah kepemimpinannya, seorang putra tukang roti bisa menjadi marsekal, jenderal tertinggi jika dia berprestasi. Dia mengajarkan kita untuk membangun lingkungan yang menghargai kompetensi di atas koneksi. Ini adalah cara terbaik untuk memotivasi orang-orang di sekitar kita. Hidup Napoleon penuh dengan kekalahan telak, mulai dari Mesir, Rusia, hingga pengasingan. Namun kemampuannya untuk bangkit kembali, resiliensi, luar biasa. Bahkan setelah dibuang ke Pulau Elba, dia berani kembali ke Prancis sendirian dan mengambil alih kekuasaan tanpa menembakkan satu peluru pun. Dia membuktikan bahwa selama Anda masih bernapas, kekalahan hanyalah fase sementara menuju kebangkitan. Napoleon mungkin sosok yang kompleks, tapi satu hal yang pasti. Dia membuktikan bahwa takdir tidak ditentukan oleh tempat kita lahir, tapi oleh seberapa besar keinginan kita untuk belajar dan bertindak. Dari semua strategi perangnya, pelajaran terbesarnya adalah, jadilah arsitek bagi nasibmu sendiri.